Pembantaian di Indonesia 1965-1966. Pembantaian di Indonesia 1965-1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya gerakan 30 September. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari 1 juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru. Partai PKI, Partai Komunis Indonesia, dihancurkan. Pergolakan melibatkan jatuhnya Presiden Soekarno dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Tragedi kemanusiaan ini berawal dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat yang muncul selagi akibat kesenjangan berkehidupan antara tentara prajurit dengan tentara perwira. Konflik laten di dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah dimulai sejak 17 tahun sebelumnya kemudian mendapatkan jalan manifestasinya ketika muncul isu tentang rencana kudeta terhadap kekuasaan Soekarno yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Perwira-perwira Angkatan Darat yang mendukung kebijakan sosialisme Soekarno kemudian memutuskan untuk melakukan manuver aksi polisionil dengan menghadapkan 7 orang jenderal yang diduga mengetahui Dewan Jenderal ke hadapan Soekarno. Target operasi adalah menghadapkan hidup-hidup ke-7 orang jenderal tersebut. Fakta yang terjadi adalah 3 dari 7 orang jenderal yang dijemput paksa sudah dalam keadaan meninggal. Soeharto yang paling awal menuduh PKI menjadi dalang dari peristiwa pagi hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965. Tanpa periksa dan penyelidikan yang memadai, Soeharto mengambil kesimpulan PKI sebagai dalang hanya karena Kolonel Untung yang mengaku menjadi pimpinan Dewan Revolusi, kelompok tandingan untuk Dewan Jenderal, memiliki kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. Hasil akhirnya, komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Pembantaian dimulai pada Januari 1966, seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jenderal Saif Tayyip dan memuncak selama kuartal kedua tahun 1966 sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1967 menjelang pelantikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ribuan vigilante, orang yang menegakkan hukum dengan cara sendiri, dan tentara Angkatan Darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Usaha Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunis melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dilenyapkan oleh 2 pilar lainnya, militer dan Islam politis. Dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh parlemen sementara dan Soeharto menjadi pejabat presiden. Pada Maret 1968, Soeharto secara resmi ditetapkan menjadi presiden oleh MPRS
yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, yang memang sengaja Soeharto tempatkan telah menangkap dan memenjarakan seluruh pimpinan MPRS yang notabene adalah tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh Soekarnois. Pembantian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional. Penjelasan memuaskan untuk kekejamannya telah menarik perhatian para ahli dari berbagai perspektif ideologis. Kemungkinan dalam pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik Orde Baru dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin. Demikian kura-kura Pagar Lambe Sundel.